Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, silabus 11, ingin mempresentasikan how to analyze data. Pertama, saya ingin memperkenalkan anggota saya. Dengan saya sendiri, Muhammad Rizky. Lalu, dua anggota saya yaitu Revan Christopher Chandra dan Taufan Prasetyo Hajar. Yang pertama, pengertian menganalisis data. Analisis data adalah sebuah proses dari pengolahan data yang nantinya akan diubah untuk menjadi sebuah informasi. Agar ciri-ciri dari data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan dapat digunakan sebagai solusi dari suatu permasalahan. Definisi lain mengatakan bahwa data analisis adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah data dari hasil penelitian untuk menjadi sebuah informasi yang nantinya akan digunakan di dalam menentukan kesimpulan dari suatu penelitian. Yang kedua, tujuan menganalisis data. Adapun tujuan dari analisis data ialah untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami. Lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel. Biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis. Lalu ada beberapa manfaat menganalisis data. Yang pertama itu mendapatkan hasil pengukuran yang lebih jelas. Yang kedua, proses identifikasi yang lebih pasti. Yang ketiga, memungkinkan untuk mengidentifikasi hal-hal yang penting. Yang keempat, dapat dilihat secara visual sehingga membantu dalam mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Lalu yang terakhir, dalam kegiatan bisnis, ini membantu proses mengidentifikasi masalah yang memerlukan tindakan atau keputusan. Selanjutnya, prosedur menganalisis data. Yang pertama, pengumpulan data. Tahap awal kegiatan analisis data adalah pengumpulan data untuk dianalisis. Yang kedua, tahap penyuntingan, yaitu proses pengecekan kejelasan dan kelengkapan terkait pengisian instrumen pengumpulan data. Yang ketiga, tahap pengkodean, yang merupakan proses mengidentifikasi dan mengklasifikasikan semua pernyataan pada instrumen untuk mengumpulkan data berdasarkan variabel yang sedang dipelajari. Yang keempat, tahap pengujian, yaitu proses pengujian kualitas data, baik dari segi validitas maupun reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. Yang kelima, tahap mendeskripsikan data, yaitu proses menggambarkan data dan menyajikan dalam bentuk tabel, frekuensi, atau diagram dengan berbagai ukuran kecenderungan sentral dan ukuran dispersi. Tujuannya adalah untuk memahami karakteristik data sampel dari suatu penelitian. Lalu yang keenam, tahap terakhir, tahap pengujian hipotesis, yaitu proses pengujian proposal, apakah itu dapat diterima atau ditolak, apakah itu memiliki makna atau tidak. Berdasarkan tahap ini, nanti kesimpulan atau keputusan akan dibuat. Lalu yang selanjutnya, menganalisis data kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan model-model seperti model matematika, misal fungsi multivariat, model statistik, dan ekonometrik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari 10 responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan analisis data itu meliputi, yang pertama, mengelompokkan data berdasarkan variabel dari jenis responden. Yang kedua, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Yang ketiga, menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Yang keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan yang kelima, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya, Revan. Yang kedua adalah jenis-jenis teknik analisis data kuantitatif. Di sini, teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang pertama, yang sudah dibilangkan tadi, yaitu teknik analisis data secara deskriptif. Teknik ini dipakai untuk menganalisis sebuah data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat sebuah generalisasi dari hasil penelitian. Di sini yang termasuk dalam penelitian analisis data statistik deskriptif, yaitu diantaranya seperti penyajian data ke dalam bentuk grafik, tabel, presentasi, frekuensi, diagram, grafik, min, modus, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah teknik analisis data secara inferensial. Nah, di data inferensial ini, itu mereka merupakan sebuah statistik yang dipakai untuk melakukan analisis data dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.
Ciri dari analisis data inferensial yaitu digunakan sebagai rumus statistik tertentu. Lalu hasil tersebut, hasil perhitungan yang sudah dilakukan itu nantinya akan menjadi dasar dari pembuatan generalisasi yang berasal dari sumber bagi populasi. Nah, dengan begitu, statistik inferensial mempunyai fungsi untuk menggeneralisasikan hasil dari penelitian sampel untuk populasi sesuai dengan fungsi. Itulah maka statistik inferensial sangat berguna untuk penelitian sebuah sampel. Nah, di sini ada tahapan pengelolaan data, yaitu di sini ada 3. Yaitu yang pertama, penyutingan atau editing. Kedua, pengodean coding. Atau yang ketiga, tabulasi atau tabulating. Nah, yang pertama itu, editing itu maksudnya kegiatan ini tuh bakal memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan responden. Yang kedua, pengodean itu berarti kegiatan memberikan simbol atau tanda berupa angka terhadap jawaban responden penelitian. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah tabulasi, yaitu kegiatan ini menyusun dan juga menghitung data dari hasil pengkodean yang tadi, dan kemudian akan disajikan dalam wujud tabel. Next slide. Nah, di sini juga ada teknik-teknik analisis atau kuantitatif. Di sini tuh ada 3, yaitu korelasi, komparasional, dan regresi. Yang pertama, korelasi ini tuh merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat, atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel ini tuh bisa dikatakan berkolerasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama, yaitu korelasi positif, atau bisa juga dia berlawanan dengan korelasi negatif, kayak gitu. Nah, habis itu yang kedua adalah komparasional. Komparasional ini teknik analisisnya yaitu menggunakan salah satu teknik analisis kuantitatif seperti teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis mengenai apa tidaknya perbedaan antar variabel yang sedang diteliti. Jika perbedaan itu memang ada, apakah perbedaan itu merupakan perbedaan yang berarti atau meyakinkan, yaitu seperti signifikan, ataukah bahwa perbedaan itu hanyalah secara kebetulan saja atau by chance. Nah, itulah komparasional. Yang terakhir, analisis regresi atau biasa disebut dengan ANAREG. Nah, di sini tuh metodenya yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Biasanya ANAREG atau analisis regresi digunakan untuk memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Contoh, variabel pertama disebut juga sebagai variabel tergantung, dan yang variabel kedua disebut juga sebagai variabel bebas. Jika sebuah variabel bebas itu lebih dari satu, maka akan disebut sebagai regresi linear berganda. Nah, kenapa disebut berganda? Karena sebuah pengaruh dari beberapa variabel bebas akan dikenakan kepada variabel tergantung. Seperti itu. Nah, selanjutnya kepada Taufan, saya persilakan. Baik, slide selanjutnya ada univariat. Analisis univariat merupakan analisis yang digunakan pada satu variabel dengan tujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi karakteristik dari variabel tersebut. Analisis ini merupakan teknik analisis paling dasar yang sering digunakan dalam berbagai jenis penelitian. Karena yang dianalisis hanya satu variabel, maka hasil dari analisis univariat tidak bisa dan tidak boleh disimpulkan dengan variabel lain. Analisis ini memang kerap disamakan dengan analisis deskriptif karena hanya memberikan gambaran terhadap satu variabel tanpa adanya intervensi dari variabel lain. Selanjutnya ada bivariat. Analisis bivariat pada dasarnya lebih mendalam dibandingkan dengan teknik analisis data univariat. Hal ini lantaran jikalau kumpulan data berisi dua variabel penelitian dan peneliti bertujuan untuk melakukan perbandingan antara dua kumpulan data tersebut, maka analisis bivariat adalah teknik analisis yang bisa dikatakan lebih tepat. Alasannya karena jumlah sampel dan perbandingan jenis
data penelitian lebih besar dibandingkan dengan analisis univariat yang hanya memiliki satu. Selanjutnya ada multivariat, yaitu salah satu dari teknik statistik yang diterapkan untuk memahami struktur data dalam dimensi tinggi, di mana variabel-variabel yang dimaksud tersebut saling terkait satu sama lain. Berdasarkan beberapa definisi analisis multivariat di atas, maka statistician menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan analisis multivariat adalah suatu analisis yang melibatkan variabel dalam jumlah lebih dari atau sama dengan 3 variabel, di mana minimal ada satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas serta terdapat korelasi atau ketertarikan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Maka dapat diartikan bahwa analisis multivariat juga merupakan analisis yang melibatkan cara perhitungan yang kompleks yang tujuannya adalah agar dapat memahami struktur data berdimensi tinggi dan saling terikat satu sama lain. Dari judul kami yaitu pengaruh pembelajaran daring terhadap kuantitas pembelian kuota internet oleh mahasiswa Universitas Bakri angkatan 2019. Variabel judul yaitu variabel X dari judul kami yaitu pengaruh pembelajaran daring, dan variabel Y dari judul kami yaitu kuantitas pembelian kuota internet. Latar belakang adanya peminatan kuota internet meningkat drastis dari awal tahun 2020 karena mewabahnya virus yang mengharuskan pembatasan kontak fisik dan interaksi secara langsung, sehingga semua tempat-tempat umum, terutama tempat pendidikan seperti sekolah dan kampus, mengharuskan para peserta belajar untuk menjalankan pembelajaran dengan tidak datang ke tempat melainkan menggunakan media internet atau daring di tempat tinggal mereka masing-masing. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.